Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Syifrindraini dari kelas Akuntansi A Universitas Pembangunan Jaya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi untuk persekutuan. Yang pertama ini ada learning goals. Learning goals ini menjelaskan perusahaan perseorangan, persekutuan, CV, dan firma. Yang kedua ada menjelaskan pendirian, persekutuan, dan pembagian laba. Yang ketiga menjelaskan keikutsertaan dan pengunduran diri rekan. Yang keempat ada menjelaskan likuidasi persekutuan, dan yang terakhir ada menjelaskan laporan ekuitas persekutuan. Jadi yang pertama ini ada bentuk-bentuk badan hukum perusahaan di Indonesia. Di Indonesia ini terdapat berbagai bentuk badan hukum untuk mendirikan dan menjalankan usaha. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan atau yang bisa disebut proprietorship. Yang kedua, persekutuan perdata atau civil partnership. Yang ketiga, ada firma. Yang keempat, persekutuan terbatas atau CV, limited partnership. Yang kelima, ada perseroan terbatas atau corporation. Yang keenam, ada koperasi atau kooperatif. Yang terakhir, ada badan usaha milik desa, yang itu BUMDes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan perseorangan ini tuh dimiliki oleh satu individu. Jadi nggak bisa lebih ya. Jadi cuma hanya satu individu yang bisa memiliki perusahaan ini. Jadi jenis perusahaan perseorangan ini tuh paling umumnya penyedianya jasa profesional seperti pengacara, arsitek, agen properti, dan dokter. Dan pada perusahaan ini tuh mudah untuk didirikan karena bentuknya kan dia dimiliki oleh satu individu, jadi otomatis dia mudah untuk didirikan perusahaannya. Lalu perusahaan ini juga nggak ada ketentuan hukum atau dokumen-dokumen formal. Lalu dapat membuat keputusan bisnis tanpa konsultasi pada pihak lain karena kan perusahaannya ini kan individu ya, jadi nggak usah membuat keputusan bisnis dari konsultasi itu pihak lain gitu. Lalu laba atau ruginya itu dilaporkan sebagai kesatuan dalam pelaporan PPh pribadi si pemilik. Lalu kesulitannya itu dalam menghimpun modal dalam jumlah besar itu. Terus pemilik secara pribadi bertanggung jawab atas utang atau kewajiban hukum untuk perusahaan. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan ini adalah perusahaan yang dari gabungan 2 orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Lalu persekutuan ini yang diakui oleh KHUP, persekutuan perdata, firma, dan CV. Lalu ada persekutuan memiliki masa terbatas. Lalu para rekan memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Para rekan memiliki kepemilikan bersama atas properti persekutuan. Agen kebersamaan, yaitu setiap rekan merupakan wakil perusahaan. Laba atau rugi bersihnya itu dibagikan di antara para rekan berdasarkan kontrak mereka. Jadi persekutuan itu dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian persekutuan atau pasal persekutuan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan persekutuan. Yang pertama ini ada kelebihan. Kelebihannya itu membawa lebih banyak modal, kemampuan manajerial, dan pengalaman. Yang kedua adalah lebih mudah dibentuk dan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk pengelolaan. Yang ketiga ada entitas yang tidak dikenakan pajak. Lalu kekurangannya ini ada 4. Yang pertama ini kewajiban para rekan yang tidak terbatas, masa persekutuan terbatas. Satu rekan dapat mengikat persekutuan dalam suatu kontrak. Terus sulit memperoleh modal dalam jumlah besar. Lalu ada CV. CV ini adalah sebuah perusahaan yang terdiri atas satu atau lebih rekan, umumnya rekan aktif, dan satu atau lebih rekan pasif. Jadi rekan aktifnya itu secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh utang persekutuan. Kalau rekan pasifnya ini hanya menyumbangkan aja modalnya itu untuk persekutuan dan hanya bertanggung jawab sebesar jumlah kontribusinya saja. Lalu kreditur dapat mempertahankan klaim atas CV, sementara rekan pasif hanya memiliki hak atas bagian dari persekutuan. Dan CV ini digunakan untuk segala UKM. Yang selanjutnya ada firma. Firma ini digunakan untuk kantor-kantor jasa profesional seperti kantor hukum atau akuntan. Dan firma ini menggunakan nama mereka sebagai identitas usaha. Contohnya misalkan konsultan hukum dan advokat OTC, Kaligis, dan rekan. Lalu tidak memiliki rekan pasif karena firma ini seluruh rekannya itu memiliki tanggung jawab yang sama.
firma ini harus diharuskan ini oleh hukum untuk memiliki pembukuan terpisah dari pemiliknya. Proses akuntansi ini dapat dikelola oleh pihak ketiga. Selanjutnya ada pendirian persekutuan. Dalam mendirikan persekutuan ini, investasinya masing-masing akan dicatat oleh rekan dalam ayat jurnal terpisah. Aset yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jadi jika liabilitasnya ini diambil alih oleh persekutuan, maka akun liabilitasnya ini persekutuannya yang dikredit. Jadi akun modal milik rekannya ini akan dikreditkan sebesar jumlah netonya. Lalu ada pembagian laba. Pembagian laba ini, persekutuan ini dibagi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Jika persekutuan tidak memiliki perjanjian atau jika perjanjian tidak menyebutkan mengenai pembagian laba atau rugi, maka tuh seluruh rekan itu akan memperoleh bagian yang sama. Jadi, ada metode umum itu pembagian laba persekutuan didasarkan pada yang pertama ini jasa rekan. Jasa rekan ini adalah salah satu metode dalam pembagian laba adalah berdasarkan jasa yang disediakan oleh masing-masing rekan kepada persekutuan tersebut. Yang kedua ada jasa rekan dan investasi. Pada yang kedua ini, sebuah perjanjian persekutuan dapat membagi laba berdasarkan tunjangan gaji seperti yang dibahas sebelumnya, dan juga dapat berdasarkan jumlah saldo modal masing-masing rekan. Selanjutnya ada keikutsertaan dan pengunduran diri. Banyak persekutuan yang mengizinkan keikutsertaan rekan baru dan pengunduran diri rekan dalam perjanjian persekutuan, sehingga persekutuannya ini dapat melanjutkan kegiatan operasi tanpa harus mendirikan persekutuan baru dan membuat perjanjian persekutuan baru. Jadi ada beberapa cara seseorang dapat bergabung dalam persekutuan. Yang pertama ini adalah membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Yang kedua ini menyumbangkan aset kepada persekutuan. Lalu ada pengunduran diri. Pengunduran diri ini seorang rekan bisa saja pensiun atau mengundurkan dirinya dari suatu persekutuan. Dalam kasus tersebut, hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri biasanya dijual kepada rekan-rekan yang ada atau persekutuan. Jadi jika rekan-rekan yang ada membeli hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri tersebut. Lalu ada likuidasi persekutuan. Saat persekutuan mengakhiri usaha, biasanya akan dilakukan penjualan aset, pembayaran ke kreditor, dan pembagian sisa kas atau aset lainnya ke rekan-rekan persekutuan. Proses semacam ini disebut likuidasi atau liquidation persekutuan. Meskipun likuidasi mengacu pada pembayaran liabilitas, seringkali juga mencakup proses mengakhiri usaha secara keseluruhan. Jadi likuidasi ini ada 4 langkah. Langkah pertama ini menjual aset persekutuan. Yang langkah kedua membagikan laba atau rugi yang diperoleh dari realisasi kepada para rekan berdasarkan rasio pembagian laba. Langkah yang ketiga ini membayar klaim kepada kreditor menggunakan kas yang diperoleh dari realisasi rangka 1. Langkah keempat ini membagikan sisa kas kepada para rekan berdasarkan saldo dalam akun modal mereka. Lalu ada laporan ekuitas persekutuan. Perubahan pelaporan dalam akun modal ini merupakan serupa dengan yang terjadi dalam perusahaan perseorangan, kecuali terdapat akun modal pemilik untuk masing-masing rekan. Perubahan dalam akun modal pemilik untuk periode tertentu dilaporkan dalam laporan ekuitas persekutuan atau Statement of Partnership Equality. Terima kasih, sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.